Saya ingatkan untuk mengisi absen yang ada di chat room, sudah di-sharekan oleh Miss Windy. Kemudian selama webinar ini berlangsung, diharapkan menyalakan kamera dan mute mikrofon Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di sesi tanya jawab baru silahkan mikrofonnya di-unmute. Begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan webinar kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Di sini sudah bergabung Pak Jumadi sebagai pemateri kita hari ini dan kemarin. Menyambung materi yang sudah kemarin dipaparkan dengan sangat menarik oleh Pak Jumadi. Hari ini kita akan mendengar materi lanjutannya. Maka untuk itu silahkan Pak Jumadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Miss Intan, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau ada yang baru bergabung hari ini, kemarin belum sempat bergabung, perkenalkan nama saya Jumadi Subur. Insya Allah saya akan sering-sering membersamai Bapak Ibu semuanya, baik secara daring maupun nanti mudah-mudahan kalau pandemi sudah selesai, saya bisa bersilaturahim secara langsung ke Tunas Jaya Sampurna. Baik, Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi guru inspiratif. Nah, untuk merimain kita bersama, minta tolong dong sambil untuk ngecek interaksinya, mohon bisa ditulis di chat room kita apa yang didapatkan dari sesi kita yang kemarin. Silakan dibantu dengan menuliskan di chat room apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi yang kemarin. Boleh apa yang dipahami tentang guru inspiratif itu seperti apa. Yang kedua, boleh juga siapa sosok guru yang menginspirasi kita, guru-guru kita dulu. Atau tentang hal apa saja. Boleh silakan, saya ingin mengecek kehadiran dan juga interaktif kita, boleh dengan chat di chat room masing-masing. Sambil saya mau melihat-lihat nama-nama para peserta Ibu bisa hadir pada siang hari ini. Silakan tungguin. Si chatnya mana sih yang buat itu? Bu Weni menjadi Miss Intan, menjadi guru. Oke. Mr. Ju, namanya sama kayak saya, Mr. Ju ya. Kami dari SMP atas nama Deka. Oke. Guru inspiratif adalah guru yang dirindukan oleh siswa. Guru yang diingat sepanjang hayat. Mengembangkan pemahaman tentang penerapan mengenai mesin kecerdasan dalam kegiatan belajar secara daring. Oke, terima kasih. Boleh lagi, silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah memberikan responnya melalui chat room. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi menjadi guru inspiratif ini dengan sesi yang kedua. Dengan topik pembahasan kita excellent service. Kenapa ini kita masukkan dalam pelajaran guru inspiratif ini? Karena salah satu yang membuat
murid kita, peserta didik kita menjadi merasa terinspirasi selain dengan metode mengajar kita. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menerapkan metode metode mesin kecerdasan ini dalam proses belajar mengajar, termasuk juga dalam mempersiapkan materi pembelajaran kita. Nah, di samping cara penyampaian atau delivery kita yang menarik, yang wow, yang membuat orang atau peserta didik kita, audiens kita itu merasa terkesima, senang, terkesan, bahkan mengikuti apa yang kita ajarkan. Salah satu hal yang membuat kesan terbaik dari peserta didik adalah bagaimana kita melayani mereka. Jadi, guru bukan tugas kita bukan hanya sekedar untuk, sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, bukan hanya sekedar transfer ilmu, transfer knowledge, tapi kita juga harus transfer nilai-nilai atau value. Nah, kalau bahasa saya lebih kepada transfer peradaban, karena kita akan mengajarkan, membentuk sebuah peradaban melalui mereka. Nah, peradaban itu akan terbentuk dan terlihat dari bagaimana cara kita melayani mereka. Kok melayani ya Pak? Ya karena kita hidup di dunia, di agama manapun kita diajarkan untuk melayani sesama kita. Hanya guru adalah pelayan bagi muridnya. Kepala sekolah adalah pelayan bagi peserta didik, pelayan bagi guru, pelayan bagi wakil kepala sekolah. Demikian juga harusnya pengurus yayasan itu adalah pelayan bagi semua orang yang ada di keluarga besar yayasan. Kan kalau Bapak Ibu yang Muslim yang pernah berangkat haji, kalau di Mekah itu Raja Arab Saudi itu menyebut dirinya Khadimatul Hujjaj, pelayan para jamaah haji. Khadimatul Haramain, pelayan dua masjid. Jadi pemimpin dimanapun itu sejatinya ada pelayan. Dan guru adalah pelayan bagi peserta didik, juga pelayan bagi murid-murid, wali muridnya. Nah, karena itu siang hari ini Bapak Ibu semuanya saya ingin menyampaikan hal yang paling fundamental dari sebuah pelayanan. Apa sih service dan apa itu service excellent atau excellent service yang sering kita dengar, yang sering kita jadikan jargon kita. Kalau kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Apa itu service excellent, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, kita harus memiliki diferensiasi, pembeda. Apa yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah yang lain? Biasanya selalu dijawab, kurikulum kita berbeda, cara mengajar kita berbeda, para pendidik kita, tenaga pendidik kita berbeda dengan yang lainnya. Metode belajarnya kita berbeda, bahkan kita menggunakan, misalkan salah satu yang membedakan kita dengan sekolah lain adalah menggunakan teknologi mesin kecerdasan, itu tekniknya seperti itu juga salah satu membedakan. Tapi ada satu hal yang paling penting yang akan membedakan kita dengan sekolah-sekolah yang adalah bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam aspek pelayanan. Ini selain di organisasi, sebenarnya service ini juga bagian dari yang paling penting. Kalau di perusahaan-perusahaan, yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu adalah kualitas pelayanannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, melalui materi ini saya berharap nanti sekolah kita akan menjadi yang terbaik di levelnya. Terbaik bukan hanya terbaik di kurikulum, bukan hanya terbaik di kelulusan, tapi juga kita terbaik dalam aspek pelayanan. Kita sekolah yang terkenal dengan pelayanan yang terbaik, itu harapan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, memulai tema pelayanan ini, service excellence ini, saya ingin
menyampaikan ini beberapa clipping lama, koran lama itu ya, yang menunjukkan kejadian-kejadian di beberapa organisasi, perusahaan, di mana pelayanannya menjadi sorotan orang, sehingga beberapa orang menuliskan sesuatu yang ya kurang baik gitu di media massa. Contohnya itu ada yang nulis dibentak satpam di sebuah rumah sakit, staf rumah sakit yang tidak ramah, diusir petugas di suatu kantor pemerintahan, dan kita sering ketemu masalah seperti ini. Coba bayangkan kalau ada berita, ada koran yang memuat berita, misalkan naudzubillah ada berita guru di TJS ini ada yang memperlakukan muridnya dengan tidak baik, terus dia nulis di media massa. Kalau sekarang mungkin tidak nulis di koran, tapi bisa nulis di medsos. Atau wali murid, orang tua yang tidak puas atau merasa dirugikan, merasa diperlakukan dengan kurang nyaman, kurang baik, lalu dia menuliskan itu di media sosial, kan akan jadi masalah yang besar. Dulu di daerah mana itu ya, Tangerang atau Bekasi itu ya, rumah sakit itu ya, di Tangerang. Itu kejadian yang udah lama. Itu coba sampai sekarang pun gaungnya masih terjadi. Itu di institusi rumah sakit, di institusi yang lain juga banyak, di sekolah juga banyak kejadian. Tentu kita tidak ingin kejadian-kejadian ini menimpa kita, terjadi di sekolah kita. Karena itu kita harus antisipasi ini dengan membuat satu sistem pelayanan. Namanya juga sistem, berarti sistem yang dilakukan oleh semua komponen, semua aspek yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, untuk memulainya, mudah-mudahan ini saya ada tampilan, mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau bisa melihat dan mendengar, mohon diberikan reaksinya pakai tangannya. Apakah terdengar atau tidak? Tidak ada suaranya, Pak. Oh, suaranya. Kalau sekarang kedengaran suaranya? Ada Pak, suaranya Pak ada. Ini masih putus-putus. Enggak cuma ini ngasihkan. Suaranya hilang, Pak. Mr. Smith, can you look outside? Oke, besar ya, nggak apa-apa. Apa yang boleh dituliskan lagi di ruang chat room? Apa yang didapatkan atau insight apa yang didapatkan dari tayangan tersebut? Coba kira-kira terkait dengan yang dilakukan oleh karyawan atau petugas bandara. Tadi kan ada petugas bandara yang lari-lari terus keluar ke landasan dan dia membentuk satu formasi khusus, memberikan kabar kepada salah seorang penumpang, dan penumpangnya merasa tersanjung, merasa senang banget. Nah, kira-kira apa insight yang kita dapatkan dari sana?
Halo? Kalau sekarang kedengaran nggak suara saya? Sudah, Pak. Kedengaran. Oke. Tadi yang filmnya, videonya yang nggak kedengaran ya? Iya, jadinya susah tuh Pak ya. Apa insight-nya Oh, tuh kira-kira? coba saya ulang lagi. Dengaran nggak suaranya? Gimana cara ngedengarannya? Oke. Itu kayak mereka ninggalin pesan gitu ya Pak ya untuk apa namanya? Salah satu penumpangnya mungkin. Kayak situasi panik ya. Ada suara. Nah, kayaknya petugas bandaranya itu mau ninggalin pesan untuk orang yang ada di dalam pesawat itu gitu. Jadi mereka bikin. Pak Jumadi suaranya nggak ada. Iya, soalnya pas terakhirnya kok pada tersenyum gitu. Tadinya Kayak- panik, tapi kok terakhirnya dia tersenyum gitu. Terus ada kalimat Mr. Smith, it's a boy. Gitu. Jadi saya ceritakan aja Kayaknya gini. nitip pesan kepada Mr. Boy. Mr. Smith. Mr. Jadi Smith. ceritanya begini, Bapak Ibu semuanya. Ceritanya Pak Smith ini salah satu penumpang di pesawat itu. Tapi ketika dia masih habis baru check in, dia itu ketika di ruang tunggu itu kelihatan gelisah. Dan oleh si petugas bandara ditanya, kira-kira ditanya kenapa kok gelisah gitu ya. Terus jawabannya Pak Smith ini sedang menunggu kelahiran putranya. Istrinya sedang proses kelahiran, tapi dia tidak tahu kabarnya. Terus dia menyebutkan satu rumah sakit tertentu. Yang dilakukan oleh petugas bandara adalah mencari informasi ke rumah sakit itu. Apakah istrinya sudah melahirkan atau belum, ternyata istrinya sudah melahirkan.
dan melahirkan anaknya laki-laki terlahir dengan sehat. Dia ingin dikabarkan kepada Pak Smith, ternyata Pak Smithnya sudah lanjut terbang karena sudah di udara, sudah di atas, dia tidak bisa dihubungi. Akhirnya si petugas bandara ini bersama timnya keluar ke landasan dan mereka membentuk satu formasi tulisan. Mr. Smith gitu ya, mengatakan kepada Pak Smith-nya, it's a boy, arti anakmu laki-laki gitu. Jadi dia mengabarkan bahwa anaknya sudah lahir laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita menjadi Pak Smith, Mr. Smith, apa yang dirasakan? Yuk, silakan, mari saling berbagi. Kalau kita menjadi Pak Smith, mendapatkan tanda kutip kayak kita mendapatkan perlakuan atau mendapatkan perhatian tepatnya ya, perhatian seperti itu, apa yang dirasakan? Ya, merasa terharu, senang, bahagia, bersyukur, merasa diperhatikan, sangat senang, terharu, pelayanan yang luar biasa. Ya, bahagia tentu. Terima kasih Bu Imas, terima kasih Bu Opi ya, Bu Opi. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya KPI atau job desk-nya petugas bandara itu apa? Apakah job desk-nya itu membentuk formasi seperti itu atau tidak? Job desk-nya petugas bandara itu ya melayani melayani proses check-in, menentukan kursi dan seterusnya, mengurusi segala bagasi dan lain-lain gitu ya. Itu tentu di luar tugas utamanya. Tapi seorang petugas bandara yang rela keluar ke hanggar, keluar ke landasan, dia membentuk formasi itu untuk mengabarkan, memberikan pesan kepada salah satu penumpang, itu adalah pekerjaan lebih, pelayanan lebih. Inilah yang saya sebut dengan servis Bapak Ibu semuanya. Jadi servis itu adalah pelayanan, sesuatu yang dilakukan melebihi dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Melebihi dari apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi, lebih dari job desk-nya, sehingga membuat orang, customer kita, pelanggan kita merasa senang. Tentu saja itu melebihi dari apa yang menjadi ekspektasi mereka. Hanya ingin mendapatkan tempat duduk yang nyaman, terbang dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Tapi ketika dia mendapatkan perhatian yang ekstra seperti itu, inilah yang namanya servis. Jadi pelayanan adalah sesuatu yang melebihi, sesuatu yang kita lakukan melebihi dari ekspektasi pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita ya murid-murid kita, peserta didik, orang tua murid, wali murid kita, orang-orang yang terkait dengan semua aktivitas di sekolah, itu adalah customer kita. Di internal juga ada customer kita, bahkan bagian HRD, customernya ya bagian-bagian yang lain. Kalau kepala sekolah, customernya ya wakil kepala sekolah, dan semua orang yang terkait dengan job kita itu adalah customer kita. Nah, apa itu service? Kembali lagi, service adalah sesuatu yang melebihi dari apa yang more than customer expectation. Ya, pelanggan di dalam rumah makan dia menginginkan dari sekedar makanan. Kita datang ke restoran, tentu saja yang kita cari bukan hanya makanannya, tapi kita cari kenyamanannya, keramahannya, strategisnya, atau bahkan hanya mencari tempat yang leluasa untuk kongko-kongko misalkan. Contohnya orang minum di Starbucks, ya bukan hanya sekedar kopinya saja yang dia cari. Tapi kalau istilahnya orang pelanggan Starbucks itu seen and to be seen.
bisa melihat, cari bukan hanya kopinya, tapi tempat untuk melihat orang, dilihat orang, tempat untuk ngobrol bersama orang itu. Jadi yang diinginkan oleh pelanggan Starbucks itu lebih dari sekedar kopinya. Ingin tampil lebih dari sekedar kamar untuk tidur. Tapi dia menginginkan hal lain selain dengan kebutuhan tidurnya itu. Klien dalam transaksi menginginkan lebih dari sekedar penyelesaian administrasi. Mendapatkan lebih dari sekedar anak yang diterapkan sekolahnya. Gitu. Pelanggan pada intinya ingin lebih dari atau yang ditawarkan. Mereka ingin diperlakukan dengan baik. Inilah namanya servis. Bapak Ibu semuanya, apa servis yang kita berikan kepada customer kita, kepada murid-murid kita, peserta didik kita, atau kepada wali murid kita, atau juga kepada vendor-vendor itu juga customer kita. Jadi servis sekali lagi adalah memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh customer. Itu berservis. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam teori pelayanan itu ada beberapa level. Ada 5 level pelayanan. Level yang pertama namanya level who, atau kalau dalam bahasa di film-film itu kita sering dengar ya, bu gitu ya. Level bu atau who. Artinya pelayanan pada level yang membuat customer itu kesel banget. Keselnya luar biasa, dan saking keselnya si customer ini menceritakan, ngomong yang jelek-jelek ini kepada orang lain, diceritakannya di media sosial, di grup-grup, diceritakan. Yang diceritakan adalah keburukannya, kejelekannya gitu. Nah, level kedua adalah level gitu, kesal karena pelayanan tidak sesuai, tapi kekesalannya disimpan dalam hati. Biasanya customer dari perusahaan-perusahaan yang monopoli gitu, biasanya kayak gitu. Ya kesel tapi disimpan dalam hati. Misalkan kita kesel dengan salah satu provider apa gitu, ya kita sebenarnya kesel, tapi mau gimana lagi? Nggak ada jalan lain. Itu namanya, itu level yang kedua. Dalam level kesel tapi tidak ada tempat untuk menumpahkan. Dan biasanya pelayanan di level ini yang membahayakan karena kita tidak mendapatkan feedback dari customer kita. Biasanya orang merasa udahlah biarin aja. Nah, ini kalau kita sebagai lembaga pendidikan, institusi pendidikan kok memberikan layanan di level 2, nah ini bahaya. Nanti kita bisa ditinggalkan oleh customer kita. Yang level 3 ini level oke. Oke itu artinya kita memenuhi apa yang diinginkan oleh customer kita. Jadi, ya namanya juga oke, apa yang dibutuhkan kita penuhi. Dia butuh misalkan 5 hal, kita kasih 5 hal. Bahkan kalau coba sambil kita berinteraksi lagi, mohon bisa dituliskan di chat room. Ya. Apa hal-hal yang diinginkan atau hal-hal yang diekspektasikan oleh murid atau wali murid kita atau customer kita lah di sekolah. Sebenarnya yang mereka inginkan itu apa? Coba minta dibantu. Dituliskan di chat room Bapak Ibu semuanya. Apa yang dibutuhkan? Komunikasi, Pak Yanto. Perjalanan yang mengesankan, yang tadi itu ya, Pak Yanto. Ini komunikasi yang baik. Pak Jumardin, terima kasih. Ayo, silakan lagi transparansi dan servis. Kalau saat ini memang membutuhkan banget itu pembelajaran tatap muka. Saya punya 6 orang anak, 6-6-nya masih belajar semuanya, yang 2 masih kuliah, yang 4 masih sekolah. Memang di masa pandemi ini, kita jadi orang tua itu merasakan
betapa pentingnya pembelajaran tatap muka itu. Transparansi pelayanan. Nah, pelayanan seperti apa yang dimaksudkan Bu Nunung? Perhatian, boleh ya. Pelayanan itu mungkin yang dimaksud. Nah, nanti bisa kita nanti kita pelajari lagi apa itu pelayanan yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau wali murid, kalau murid datang itu mendapatkan pembelajaran yang baik, gurunya enak gitu ya, enak diajak ngobrol, cara penyampaiannya enak, jadi kualitas pengajarannya. Kalau wali murid biasanya benar itu komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Jadi kalau ada apa-apa dikomunikasikan dengan segala media yang apa. Nah, kalau wali murid menginginkan 3 hal, misalkan keterbukaan informasi, komunikasi yang baik, terus pembelajaran anak-anak yang baik, misalkan 3 hal ini. Dan kita ketiga-tiganya memenuhi itu baru di level oke, Bapak Ibu semuanya. Itu baru di level 3. Artinya kita memenuhi apa yang diinginkan oleh customer kita. Di level ini pelayanan dianggap cukup. Orang tidak merasa dirugikan, merasa dilayani sebagaimana mestinya, tapi tidak mendapatkan kesan yang begitu istimewa, yang wow. Seperti Pak Smith tadi. Pak Smith itu tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan mendapatkan pelayanan seperti itu. Karena dia tidak pernah membayangkan dan mendapatkan itu akan menjadi wow. Nah, bisa jadi layanan yang diberikan kepada Pak Smith tadi bisa di level lebih dari level 3. Nah, bisa jadi dia di level 4 atau bahkan di level 5 yang wow. Kalau level 4 itu adalah level pelayanan yang orang itu bilang aha gitu, artinya menemukan sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan di tempat lain. Konsumennya senang, menemukan kesenangan dalam berinteraksi dengan kita, nyaman, senang banget, merasa itu biasanya perasaan homey, merasa di rumah sendiri, sehingga kalau sudah ketemu sama Bapak Ibu guru itu merasa ini di rumah kita sendiri, mereka enjoy gitu. Tapi ada level yang paling tinggi, level 5. Level 5 itu customer senang luar biasa. Saking senangnya dia menceritakan semua hal yang baik-baik kita kepada orang lain. Bahkan dia ikut mempromosikan pelayanan kita dengan sukarela. Senang luar biasa di level 5, di level wow. Jadi ada 5 ya, ada 5 level. Ada level bu, level level oke, level aha, dan level wow. Pertanyaannya adalah di level berapa kita? Pelayanan kita itu di level berapa? Ayo kira-kira kira-kira di batin sendiri. Kira-kira kita ada di level berapa? Nah, yang dimaksud dengan excellent service adalah service yang wow, yang membuat customer, pelanggan kita merasa diperlakukan dengan istimewa, sehingga dia senangnya luar biasa. Senang luar biasa itu artinya ya nggak terlupakan gitu, luar biasa. Jadi ini saya ceritakan, saya baca di buku, di sebuah buku True Story ini, ya, judul bukunya Curhat Lelaki. Di dalam buku itu ada kisah, judulnya Setangkai Mawar Untukmu. Ya. Ketika ceritanya ada seorang suami istri yang tinggal di satu pulau di Kepulauan Riau. Karena sesuatu hal istrinya harus pulang. Dapat kabar bahwa orang tuanya kena musibah, meninggal dunia, dan dia pulangnya dalam keadaan hamil 7 bulan. Karena dalam kondisi hamil sebenarnya dia tidak boleh naik pesawat, tapi karena
sudah bernegosiasi bermacam-macam karena ini kondisi darurat. Akhirnya singkat cerita si ibunya ini, istrinya ini boleh naik pesawat dan pulanglah dia sendiri ke Jawa. Suaminya masih bekerja di Kepulauan Riau itu. Setelah beberapa hari, sekitar 2 minggu, istrinya kembali ke sana, tapi karena kondisinya sudah bukan kondisi darurat, saat ini naik kapal dari Jakarta, dari Pelabuhan Tanjung Priok itu naik kapal ke Batam, di Pulau Batam itu ya. Kapalnya kurang lebih butuh waktu 24 jam untuk sampai sana. Nah, sesampai di Batam dia mengabari suaminya bahwa dia sudah nyampe pelabuhan jam sekian. Insya Allah akan rencananya kapal akan bersandar, minta dijemput. Nah, istimewanya adalah suaminya ini ketika mau menjemput istrinya, dia ternyata memikirkan ingin memberikan kejutan kepada suaminya, pada istrinya. Ya. Kejutan apa? Oh, dia biasanya karyawan kerja di kantoran, pakai kemeja, pakai baju kemeja, pakai celana formal gitu ya, seperti biasanya orang kerja di kantor. Nah, pada hari itu dia pakai kemeja panjang dan dia memakai dasi lalu memakai jas. Sehari-hari dia di pekerjaannya nggak pakai jas, nggak pakai jas. Memang ingin membuat kejutan kepada istrinya. Dan tidak lupa dia meminjam mobil di kantor karena kantornya dekat dari pelabuhan, meminjam mobil kantor dan diizinkan, dan dia juga membawa setangkai bunga mawar. Sampai di pelabuhan setelah diumumkan kapalnya itu kapal Sinabung. Kapal Sinabung sudah berlabuh di Pelabuhan Sekupang. Kepada para penjemput silakan menunggu di ruang tunggu. Nah, kalau begitu banyak orang, ribuan orang yang keluar, dia cari-cari istrinya yang mana. Akhirnya dia ketemulah istrinya, karena istrinya hamil 7 bulan, perutnya sudah agak besar, dan dalam kepayahan dia menggendong 2 tas ransel, tas travel gitu, travel bag yang dicangklongkan di sini, bukan yang didorong, bukan troli. Kelihatan berat banget. Ketika dia sudah dari jauh lihat istrinya, dia sambut istrinya dan dia membuat satu kejutan. Sebelum ketemu istrinya, dia serahkan setangkai bunga mawar. Wahai istriku, ini adalah setangkai bunga mawar untukmu sebagai rasa sayangku padamu, dan kamu sudah kembali lagi ke sini, kita bertemu lagi. Ya. Melihat kejadian, melihat perlakuan suaminya itu, istrinya kaget dan sangat terharu. Seneng banget dia melihat perlakuan itu. Jadi seakan-akan rasa capeknya hilang dan rasa harunya muncul, bangga, seneng, haru yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, kira-kira kalau suami memperlakukan istri, memberikan kejutan seperti itu masuk di level berapa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca tuh di buku Curhat Lelaki, ada kisahnya di sana, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, service. Jadi service itu bukan hanya dilakukan di tempat tugas kita, di pekerjaan kita. Justru yang paling penting Bapak Ibu semuanya, pesan saya, sembari kita memberikan pelayanan yang terbaik di tempat kerja kita, kepada pelanggan kita, kepada customer kita, sebenarnya ada yang jauh lebih mulia, yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada keluarga kita. Yang punya suami, bagaimana melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas servis yang di level wow ini. Yang punya istri, bagaimana kita juga memperlakukan istri dengan servis yang excellent. Anak-anak kita di rumah juga harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kita melayani anak orang, tapi anak-anak kita sendiri juga harus dilayani. Nah, kembali lagi ke sini, inilah level 5. Jadi saya harap kita berada di level ini. Ciri-ciri pelayanan di level 5, ciri-cirinya itu mengejutkan. Mengejutkan artinya orang yang kita berikan pelayanan itu merasa di tempat lain nggak mendapatkan seperti itu. Persis seperti Mr. Smith tadi, terkejut dia.
karena mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Persis seperti istri yang mendapatkan setangkai bunga mawar di tengah kecapean dia habis perjalanan jauh naik kapal menyambut dengan setangkai bunga mawar itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Jadi service excellent artinya membuat sesuatu yang mengejutkan orang sehingga dia merasa terkesan. Yang kedua, service excellent itu harus bersifat personal. Artinya perlakuan kita, pelayanan kita itu personalized. Masing-masing orang diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kepribadiannya, personalized. Nah, ini kalau ini menyambung juga terkait dengan metode pembelajaran yang kemarin kita pelajari. Dan menggunakan mesin kecerdasan untuk menentukan, membuat metode pembelajaran itu juga personalized. Sesuatu yang personal itu akan sangat menyentuh hati. Kalau kita diperlakukan secara personal, hati kita akan tersentuh dan kita akan terkesan. Nah, kalau kita terkesan itu akan menular, kebaikan itu akan menular. Menular artinya kita akan menceritakan itu kepada orang lain. Rasa bangga, rasa senang yang kita dapatkan itu akan kita tularkan. Kita ceritakan kepada orang-orang sekitar kita dan menular. Jadi prinsip dari excellent service ini adalah 3 hal ini. Harus bersifat mengejutkan, harus personal, dan harus bisa ditularkan. Apa akibatnya pelanggan yang puas kepada kita? Dalam teori pemasaran disebutkan pelanggan yang puas atau satisfied, dia akan repeat order atau membeli ulang. Jadi kalau di sekolah, kalau dia senang dengan pelayanan di satu sekolah, anak pertama disekolahkan sini, anak kedua sekolahkan ini, begitu seterusnya. Semua anaknya disekolahkan di sana. Anak saya 6 orang, 5 orangnya sekolah di SD yang sama. SMP-nya 4-nya sama, yang 2 berbeda karena beda kota. Pilihannya milih tempat kota lain. SLTA-nya juga ada yang 4-nya sama. Jadi kenapa saya memilih itu? Karena saya puas dengan layanan sekolah tersebut. Saya senang dengan proses pembelajaran, bagaimana cara gurunya mendidik. Saya sangat merasa senang dan puas dengan pelayanan sekolah tersebut. Maka saya menyekolahkan semua anak saya di sana. Nah, kalau di sekolah itu, kalau di bisnis, di usaha-usaha yang lain, kalau pelanggan puas dengan kita, maka dia akan membeli ulang. Dia akan datang kembali ke toko kita atau order kembali. Di level berikutnya setelah mereka puas, maka orang yang di level yang lebih tinggi, kalau dia sangat puas, dia tidak hanya satisfied, dia memiliki engagement yang kuat dengan kita, punya keterikatan dengan lembaga kita. Dan karena dia punya keterikatan hati dan batin, dia merasa harus ikut membantu kita dengan memberikan rekomendasi. Ngajak orang, ayo sekolah di sana, ayo sekolah sini enak, anakku sekolah di sini enak, itu namanya memberikan rekomendasi. Nah, di level yang paling tinggi, kalau layanan kita bisa wow, atau tidak hanya satisfied, tidak hanya engage, dia juga bisa menjadi advocate bagi kita. Dia akan membela apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan sekolah, dia akan membela. Bahkan kalau sekolah punya dalam misalkan ya sedikit masalah gitu, dia akan menutupi masalah itu. Ya. Rasa memilikinya luar biasa. Nah, inilah pentingnya kita memberikan layanan yang baik. Agar apa? Agar pelanggan kita, dalam hal ini wali murid kita atau pelanggan-pelanggan yang lain, dia akan repeat order dan mendaftarkan kembali. Kalau enggak anaknya, anak tetangganya, anak orang lain, direkomendasikan kepada kita dan dia akan menjadi pembela kita. Nah, dari 5 level pelayanan ini, saya merasa tidak merekomendasikan kita memiliki layanan di level 1 atau 2. Minimal layanan kita harus di level 3, minimal itu. Tapi untuk bisa unggul, kita tidak hanya cukup di level 3. Karena kompetitor kita
juga melakukan pembenahan-pembenahan yang sama. Komputer bisa di sekolah-sekolah lain di dekat kita, di sekitar di Bekasi dan sekitarnya. Mereka juga akan berusaha, berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Maka untuk bisa unggul, untuk bisa bersaing, tidak hanya cukup di level 3. Kita harus upgrade level pelayanan kita di level 4 atau level 5 sekaligus. Gitu, ya. Siapa yang harus memberikan pelayanan ini? Semua orang, semua insan yang ada di institusi ini harus memiliki kesadaran yang sama. Mulai dari titik awal ketemunya customer dengan institusi. Kalau titik awal, misalnya ketemu dengan security, bagaimana seorang security di sekolah harus memiliki jiwa pelayanan yang baik. Kalau setelah security, misalkan ketemu resepsionis, seorang resepsionis juga harus memiliki jiwa pelayanan yang memberikan kualitas layanan yang terbaik. Di kelas, guru mata pelajaran harus memberikan kualitas layanan yang baik. Wali kelas harus memberikan layanan yang baik. Wakil kepala sekolah harus memberikan layanan terbaik. Kepala sekolah harus memberikan layanan terbaik. Jadi semua orang yang ada di institusi itu, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, harus memiliki kesadaran yang sama di dalam pelayanan ini. Dan sekali lagi, target kita pelayanannya minimal di level 3. Kalau bisa di-upgrade di level 4, bahkan di level 5. Karena kalau kita memberikan layanan di level 3 atau oke, customer akan enjoy dengan kita. Senang berinteraksi dengan kita. Tapi kalau kita bisa mencapai level 4, customer akan mendapatkan experience yang baik. Kalau bahasa pelayanannya itu kita bisa menciptakan sebuah customer experience. Tapi kalau kita bisa memberikan layanan di level 5, di level wow, mereka tidak hanya memiliki pengalaman atau experience yang baik, mereka juga akan memiliki engagement, keterikatan yang baik dengan kita. Itulah pentingnya kita di level wow itu. Nah, gimana sekarang agar bisa berada di level itu? Nah, ini mungkin kita bisa di masing-masing sekolah ya, di masing-masing unit bisa di assessment sendiri-sendiri. Di toddler, di TK atau KB, SD, di SMP, di SMA atau di SMK bisa lihat kita ada di level mana. Nah, ciri-ciri lembaga yang memiliki level pelayanan di level 3 atau level oke, ya, pertama dia memiliki standar operating prosedur, semua SOP yang jelas, semua SOP dari yang aktivitas yang paling kecil, SOP pendaftaran, PPDB, SOP untuk pemasaran, SOP keuangan, pembayaran sekolah, penagihan, cara berkomunikasi dengan wali murid, ketika ada pertemuan wali murid, SOP dalam pembagian raport, dan seterusnya. Itu semuanya ada SOP-nya. Dia harus memiliki SOP. Yang kedua, SOP ini disosialisasikan kepada seluruh orang yang ada di institusi. Semua prosedur-prosedur ini disosialisasikan. Yang kedua, yang ketiga, mereka secara disiplin dan konsisten menjalankan SOP pelayanan tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, pelayanan di level 3 ini baru memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar pelanggan-pelanggan kita. Level yang keempat adalah level AHA. Gimana caranya? Ya, menciptakan pengalaman yang unik dan khas sehingga konsumen bilang AHA gitu. Dalam hati dia bilang iya, ini loh pengalaman terbaikku dilayani seperti ini. Jadi tidak cukup punya SOP, tapi orang-orangnya harus sudah mendarah daging. Jadi semua prosedur pelayanan itu mendarah daging. Seluruh alur pelayanan itu disadari oleh semua orang di sana, dan mereka tenaga pelayanan bisa melihat berbagai macam sisi pelanggan. Maksudnya, ini orangnya lagi, misalkan ini kelihatan ada tamunya kok dari jauh kecapean, dia ambilkan kursi, ambilkan tempat duduk, dikasih minum dan sebagainya. Dia memiliki kepedulian yang tinggi, sangat care.
Bapak Ibu, saya mau bercerita nih, kisah nyata. Saya kan seorang konsultan manajemen, terutama untuk sekolah-sekolah ya. Saya sering datang ke berbagai macam sekolah. Di Bekasi itu banyak sekali sekolah yang mengundang saya untuk memberikan konsultasi di sana atau juga berikan pelatihan di sana. Pada suatu hari saya diundang datang ke sebuah sekolah di Tangerang. Hanya di salah satu kecamatan di sana lah, nggak saya sebutin nanti pada nebak-nebak. Sekolah swasta, memang klien saya biasanya sekolah swasta. Saya naik ojek ceritanya, naik ojek sampai sana karena waktu itu saya habis ketemu seseorang di daerah Jakarta Selatan itu, terus saya naik ojek ke Tangerang. Sampai di sana dalam keadaan capek banget gitu, saya persis turun di depan sekolahnya. Sampai di depan sekolahnya saya ketemu seorang security ya, yang pakai baju security, tapi kayaknya dia nggak dalam keadaan siap menerima tamu, jadi sedang main HP gitu ya. Terus saya tanya, saya mau ketemu dengan Pak ini, gitu. Sebutlah Pak Zainuddin. Gitu. Saya ingin ketemu dengan Pak Zainuddin. Oh, apakah sudah ada janji? Sudah. Silakan Bapak jalan ke arah sana. Ditunjukkan jalan itu. Ya, dia masih dengan dengan sikapnya yang ya sambil duduk-duduk gitu, santai lah, enggak sebagaimana sikap security. Nanti kalau sudah sampai sana, mentok belok kanan, mentok lagi belok kiri, ada gedung-gedung, Bapak silakan naik ke atas, Pak Zainuddin ada di lantai 2. Gitu. Akhirnya saya jalan lah ke sana. Gitu jalan sana, ada belokan, saya belok kanan karena saya bingung, sekolahnya luas banget. Ini mau kemana lagi ya? Ini belok kanan atau belok kiri? Tadi katanya belok kiri, tapi ini ada jalan lurus terus. Akhirnya saya nanya orang lagi. Kayaknya sih security juga, tapi nggak pakai seragam security. Ada 2 orang lah. Saya nanya di pinggir lapangan basket gitu. Pak, saya mau ketemu Pak Zainuddin, saya udah janji ketemu. Oh, Pak Zainuddin, ya. Bapak silakan ke sana ke arah selatan. Nanti ketemu gedung-gedung banyak, gedung sekolah, Bapak naik aja ke lantai 2 gitu. Dan sana jalan saya ketemu beberapa orang kayaknya wali murid gitu, ibu-ibu lagi pada ngobrol, mungkin habis ada acara gitu. Saya tidak ketemu guru. Saya masuk ke salah satu ruangan, ada resepsionis. Kembali saya bilang lagi, Bu, saya ada janji ketemu dengan Pak Zainuddin. Oh ya. Coba nanti saya cek dulu. Silakan Bapak naik ke atas di lantai 2. Jadi ke lantai 2 lagi. Udah 3 kali saya mendapatkan instruksi naik ke lantai 2. Nah, ketika saya muter-muter dari samping resepsionis, saya kebingungan mencari tangga menuju lantai 2. Nggak ketemu. Saya balik lagi ke resepsionisnya. Saya bilang, Bu, saya mau ke lantai 2 ketemu Pak Zainuddin. Oh iya, lewat tangga. Iya, tangganya mana? Saya tadi nyari-nyari nggak ketemu. Oh, di sini tangganya di belakang saya. Kayak ada kayak dinding gitu ya, di belakang dinding itu ada tangga naik ke atas. Akhirnya saya naik ke atas, masih belum, nggak ada yang nganterin, nggak ada apa-apa gitu ya. Saya ketok-ketok pintu, tanya lagi, mengucapkan salam, tanya lagi menurut Pak Zainuddin, dia bilang, oh ya silakan tunggu di luar, nanti Pak Zainuddin akan keluar. Akhirnya setelah itu saya keluar dari ruangan itu, duduk di ruang tunggu lantai 2. Dan setelah kurang lebih 1 jam lamanya sejak saya datang dari luar tadi jalan sampai di situ, kurang lebih 1 jam saya ketemulah dengan Bapak yang namanya Pak Zainuddin itu di sekolah ini. Dan dengan hati yang gimana ya cukup kesel, fisik yang cukup capek gitu ya, belum mendapat, nggak ada tawaran minum, nggak ada tawaran apa-apa gitu. Di dalam hati saya, ini kebangetan sekali dalam hati aja. Tapi setelah itu ngobrol-ngobrol dan saya juga menceritakan tadi prosesnya itu, saya memberikan masukan-masukan di sekolah itu. Beberapa hari kemudian saya datang lagi ke sana, saya memberikan pelatihan service excellence tatap muka waktu itu karena belum masa pandemi. Saya datang ke sana dan alhamdulillah sekarang sekolahnya sudah cukup bagus pelayanannya. Ya. Itu latihan, kalau kita ketemu situasi yang seperti itu, kita akan merasa, pelanggan akan merasa, udahlah capek, jauh-jauh datang, pengennya disambut dengan baik, pengennya dapat minimal dapat tawaran minum gitu dalam hati, tapi tidak dapat tawaran itu yang saya maksud dengan
memahami sisi pelanggan. Apa sih pelanggan kita? Nah, kalau kita bisa memahami sisi pelanggan itu, insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, yang terakhir level yang ketiga adalah level yang berikutnya. Ini level 5 adalah wow. Wow itu adalah pelayanan terbaik, spesifik, bersifat personal, dan diberikan dari hati yang paling dalam sehingga menciptakan kesan yang tidak terlupakan. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Itu namanya wow service. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mulai dari sekarang, dari saat ini setelah mendengarkan pemaparan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan gambaran, oh paling tidak memiliki komitmen dalam diri. Saya harus meningkatkan pelayanan saya kepada murid-murid, kepada wali murid, kepada orang-orang di semua stakeholder sekolah ini. Ya, saya sepakat ya, insya Allah semua sepakat. Nah, berikutnya adalah ada 4 prinsip yang harus dipegang kalau kita ingin memberikan pelayanan yang excellent. Yang pertama, lakukan. Nanti kalau saya menyebutnya PPM, bukan PPKM ya. PPKM sebenarnya bisa sih ya. PPM, P3M. Yang pertama, perlakukan pelanggan itu lebih penting. Nah, dalam tanda kutip aturannya di dalam tanda petik dari aturan kita. Aturan-aturan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, berikan perlakuan khusus, perhatian ekstra, dan libatkan pelanggan di dalam semua aspek bisnis kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelanggan lebih penting dari aturan. Maksudnya begini. Saya yakin kita sudah memiliki panduan kegiatan kita disebut dengan prosedur standar atau SOP, Standard Operating Procedure. Namun dalam hal memberikan kepentingan pelanggan, jangan hanya terpaku kepada SOP yang ada. Sebisa mungkin sedikitlah fleksibel agar kita bisa memberikan hal-hal yang kemudahan-kemudahan kepada pelanggan kita. Jangan dikit-dikit aturan seperti itu. Di sini memang demikian aturannya harus dipatuhi. Mohon maaf, begitulah aturannya. Itu yang sering kita dengar. Nah, kadang-kadang orang itu tidak terlalu suka mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu jika diperlukan silakan lakukan sesuatu, bahkan jika tidak sesuai dengan SOP, melenceng sedikit kalau itu bisa dikemas sedemikian rupa, itu akan memberikan dampak yang bagus bagi pelanggan. Bahkan kalau perlu ini ya rahasianya orang Indonesia itu kan, kalau kita perlakukan dia dengan spesial, misalkan gini, ini kalau tidak dengan ibu tidak saya berikan kayak gini loh, ini spesial, saya berikan sesuatu cara seperti ini. Itu cara-cara yang bisa kita gunakan untuk membuat pelanggan kita menjadi spesial. Yang kedua, berikan perhatian-perhatian yang ekstra. Karena konsumen sangat menghargai upaya keras dari seorang tenaga pelayanan. Tindakan dan ucapan yang sederhana sering menghasilkan kesan yang mendalam. Bapak Ibu pernah mendengar ada supermarket yang setiap harinya dia membuat potongan kertas kecil isinya quotes atau kata mutiara atau doa-doa. Quotes, kata mutiara, doa itu dimasukkan dalam kantong belanjaan. Apa yang terjadi? Sejak supermarket itu memberikan quotes atau kata mutiara dalam kantong belanjaan, mereka semakin rajin belanja ke sana. Padahal ya sederhana, hanya quotes itu yang didapatkan dengan mudah, hanya dicetak sederhana, di print sederhana, tapi itu membuat seseorang menjadi sangat terkesan. Dan si supermarket ini hanya dalam waktu sebulan dia bisa meningkatkan omsetnya berkali lipat. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh petugas bagger, bagger itu yang memasukkan barang-barang ke dalam kantong. Setelah dia selesai memasukkan barang-barang ke dalam kantong, dia selipkan sebuah kertas yang sederhana tapi rapi, dicetak, ada identitas supermarketnya, bahkan ada tanda tangan supervisornya. Isinya cuman quotes atau doa atau kata mutiara, tapi itu membuat
customernya begitu terkesan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk membuat kesan kepada seorang itu tidak perlu biaya yang harus mahal-mahal, harus wah gitu, tidak. Tapi dengan tindakan atau ucapan yang sederhana sering menghasilkan kesan yang mendalam. Ya, sebenarnya saya ada film lagi tentang Mr. ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah film yang hampir sama dengan tadi. Dari penerbangan yang sama, dengan penumpang yang sama, tapi di lain waktu. Ini Pak Smith datang lagi naik pesawat itu lagi, tapi dia tidak sendiri. Pak Smith bersama anaknya laki-laki yang dulu lahir. 15 tahun kemudian anaknya ini ikut bapaknya pergi perjalanan. Kita lihat apa yang dilakukan. Mr. Smith Jr., can you look outside, please? There's a surprise for you. Ada kata dengar itu. Kata announcer di pesawat itu udah bilang waktu Pak Smith bersama anaknya sudah ada di dalam pesawat, announcernya bilang, Mr. Smith Jr., can you look outside please? Pak Smith Jr. silakan lihat keluar. Ternyata para petugas itu memberikan ucapan ulang tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, seseorang yang mendapatkan perlakuan demikian istimewa. Pak Smith pernah diberikan kabar gembira ketika anaknya lahir. Itu berapa belasan tahun kemudian ketika anaknya ikut serta naik pesawat, ternyata diberikan kejutan lagi. Anaknya yang diberikan kejutan. Kejutan-kejutan itulah yang saya maksud dengan excellent service ini. Coba mungkin Bapak Ibu guru sudah mulai dapat inspirasi atau insight yang dari apa-apa yang saya sampaikan. Mungkin mulai hari ini sudah mulai menginventarisir peserta didiknya, kapan ulang tahunnya, bahkan bukan cuma peserta didik, bukan murid kita, tapi mungkin adiknya yang ulang tahun, adiknya yang masih bayi, gitu. Itu juga cara untuk memberikan kejutan-kejutan. Sebuah bank swasta di Indonesia itu sering membuat kejutan dengan memberikan hadiah kepada anak nasabah, anaknya yang paling kecil, yang masih bayi, gitu. Anaknya masih bayi ulang tahun, dia datang ke rumah memberikan ucapan ulang tahun kepada anaknya. Yang diucapin ulang tahun anaknya, tapi yang bahagia orang tuanya, agar orang tuanya loyal kepada bank tersebut. Itu adalah perhatian-perhatian yang layak kita gunakan. Perhatian-perhatian ekstra dan perlakuan-perlakuan khusus. Prinsip yang ketiga dalam service excellence adalah berikan perlakuan khusus. Karena setiap konsumen memiliki kebutuhan yang spesifik. Karena itu dekatkan diri dengan konsumen. Kenal mereka secara personal dan lakukan tindakan-tindakan yang personal juga, yang spesial juga. Yang terakhir, yang keempat, prinsip dari self excellence adalah melibatkan pelanggan. Artinya jika kadang kita sering meminta feedback ya dari orang tua, dari apa, feedbacknya apa. Kadang-kadang kita lalai menindaklanjuti feedback itu. Bahkan ada yang meminta feedbacknya malah tidak dibaca. Padahal seharusnya feedback itu menjadi cara kita untuk membangun loyalitas customer kita, loyalitas pelanggan kita. Kalau kita meminta usulan, maka dengarkan usulan itu, laksanakan usulannya, dan kalau sudah memberikan usulan kita laksanakan, kita laporkan kembali kepada orang yang memberikan usulan. Misalkan gini, ada masukan, Miss, kalau bisa rak sepatunya dipindah ke sana biar terlihat lebih cantik gitu. Nah, anak kita lihat, oh ternyata bagus juga, coba kita lihat setelah kita pindahkan rak sepatunya dan memang lebih rapi, kita fotokan kondisi situasi itu, kita kirimkan kepada beliau. Terima kasih, Mam, atas masukannya. Setelah kita pindahkan raknya memang benar jauh lebih bagus gitu.
kita kirim fotonya dan benar ternyata dengan dipindahkan rak sepatunya kondisi lebih rapi, lebih enak, lebih mudah dijangkau dan seterusnya. Jadi di sini kita melibatkan konsumen di dalam membuat kebijakan-kebijakan atau dalam melayani mereka. Orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu, senangnya luar biasa, senang banget. Dia sudah memberikan feedback, feedbacknya dilaksanakan dan dia diberikan feedback balik, umpan balik, diberikan laporan kepadanya. Jadi ada 4 step di dalam memberikan service excellence yang saya singkat dengan P3M. Itu pelanggan lebih penting dari aturan-aturan kita, berikan perhatian ekstra, berikan perlakuan khusus dan melibatkan pelanggan di dalam membuat kebijakan. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya, ya, apa yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga, oleh institusi, oleh sekolah agar bisa memberikan service excellence. Ada 3 yang dilakukan, 3B. Yang pertama belief, kita bangun brain-nya, kita bangun behavior-nya. Belief itu adalah sebuah keyakinan yang harus dibangun bahwa kita harus memberikan layanan yang terbaik. Ini bukan hanya sekedar aturan sekolah, ini adalah kebutuhan mendasar kita sebagai manusia karena kita terlahir untuk melayani orang lain. This is a belief. Ini yang harus ditanamkan. Kalau dulu saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, dari pertama kali masuk kami sudah mirip di brainwash gitu ya. Isinya brainwash itu adalah bahwa kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada orang lain. We have to give more careness. Gitu. Kalau dulu prinsip yang dibangun atau slogan yang sering ditanamkan kepada kami adalah we care more atau kami lebih peduli. Artinya kita itu dibangun pemikiran kita, pemahaman kita tentang kepedulian. Akhirnya kita menyadari di dalam hati kami menyadari bahwa kepedulian adalah bagian dari hidup, bukan hanya sekedar urusan pekerjaan, tapi ini urusan pengabdian kita kepada masyarakat. Ini yang dibangun belief. Maka pelayanan ini bukan hanya semata-mata kebijakan bisnis, bukan hanya kebutuhan bisnis saja, kebutuhan kita melayani orang tidak, tapi bangun dari dalam diri kita bahwa pelayanan adalah tugas mendasar manusia. Tugas naturalnya manusia itu ya melayani orang lain. Ini namanya belief. Ini harus kita bangun. Kalau di dalam Islam itu ada sebuah keyakinan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, hadis riwayat Tabrani dan Daraqutni. Nah, ini yang menjadi keyakinan bagi kaum muslim untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya yakin di agama-agama apapun kita memiliki keyakinan yang sama bahwa melayani orang lain adalah bagian dari kebaikan yang harus kita lakukan dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kembali kepada diri kita. Yang kedua yang harus dibangun adalah aspek brain. Brain itu artinya hal yang kait dengan pemikiran orang. Berarti institusi atau lembaga harus membuat policy-policy atau menyusun proses-proses yang terstandarisasi. Ini loh cara menerima tamu, ini loh cara ucapan kalau kita ketemu orang, ini loh cara kita mengajar, ini loh cara kita memimpin di kelas, ini loh cara kita membina anak-anak yang memiliki kebutuhan untuk pembinaan, ini loh cara kita berkomunikasi dengan wali murid, semuanya ada caranya. Jadi bangun sistemnya, standar pelayanan seperti apa, dan harus ada indikator-indikator penilaian. Yang kedua, bangun proses yang bagus, ciptakan proses-proses yang terstandarisasi. Ini yang kaitannya dengan brain. Karena proses kerja, semua proses kerja di lembaga harus dirumuskan dengan rinci. Ada standarnya. Kalau butuh standarisasi, standar-standar pengajaran, SOP mengajar dan sebagainya, nanti bisa konsultasi dengan saya. Setiap individu di lembaga tahu apa yang dikerjakan dan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ini namanya brain. Dan yang ketiga yang harus dilakukan adalah membangun kebiasaan, behavior. Ada belief, brain, dan behavior. Membangun kebiasaan ini ada 3 hal juga. Ada 3.
Yang pertama adalah kita harus mulai biasakan menggunakan best word. Pilih kata-kata yang terbaik. Yang kedua, best look. Penampilan kita, penampilan yang terbaik. Baik penampilan ketika kita pembelajaran tatap muka maupun penampilan kita ketika kita pembelajaran daring. Yakinkan bahwa penampilan kita adalah penampilan yang terbaik. Best role, best look, dan yang terakhir yang ketiga adalah best role. Jadi kita memainkan role yang sama, role sesuai dengan peran-peran kita di masing-masing sekolah. Guru perannya sebagai ini, jalankan peran itu sebaik-baiknya. Cleaning service perannya ini, jalankan perannya. Security perannya ini, jalankan peran dengan baik-baik. Wakil kepala sekolah perannya ini, jalankan peran dengan sebaik-baiknya. Ya, best word, kita harus menjadi pembicara yang hebat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana menyampaikan materi sesuai dengan mesin kecerdasannya. Ini bagian dari best word. Positive word, kita harus menjadi motivator yang hebat bagi peserta didik kita. Dan di samping kita menjadi pembicara yang hebat, kita juga harus menjadi listener yang hebat juga. Jadi kalau anak kita menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah, gitu, ya didengarkan dulu. Karena orang itu sangat senang kalau didengarkan. Jadi best word ini kaitannya dengan cara kita berbicara dan cara kita mendengar. Menurut penelitian dari Albert Mehrabian di UCLA terkait dengan komunikasi, ternyata komunikasi yang paling bagus itu adalah komunikasi visual. Yang bukan paling bagus ya, paling banyak ditangkap, paling mudah ditangkap itu komunikasi visual. Yang kedua, urutan kedua adalah komunikasi via vokal, apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah dari verbal, pemilihan kata-kata atau pemilihan diksi gitu. Ya. Nah, karena itu selain best word, kita juga harus mengubah atau memperbaiki, menampilkan yang terbaik dalam diri kita. Kalau saya menyebutnya best look, ya, seorang guru harus enak dilihat, enak dipandang. Bahasa tubuh kita ketika kita di dalam kelas, gaya dan penampilan kita, personality kita sebagai seorang guru, ini harus dibentuk. Best look membentuk tiga hal ini. Bahasa tubuh, misalkan kontak mata kita harus adil, semua orang dilihat. Postur tubuh kita menunjukkan postur yang penuh semangat. Mimik kita mimik yang cerah gitu, bukan yang lesu. Gerakan tubuh atau gesture kita menunjukkan gesture yang memberikan inspirasi pada peserta didik kita. Penampilan kita selalu higien, model rambutnya disesuaikan dengan kalau guru SMA atau SMA itu disesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau guru di SD ya masih harus dilatih cara berpakaian, cara ini tunjukkan bahwa kita menjadi role model mereka. Pakaian dan aksesoris kita yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Demikian juga kepribadian kita. Guru harus memiliki personal habits yang positif. Kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan bangun pagi, istirahat siang, bangun malam, untuk melakukan sholat, tahajud, dan lain sebagainya, itu bagian dari personal habits yang harus dilakukan. Dan itu semuanya akan nampak di dalam penampilan kita. Termasuk juga etika dan sopan santun. Dan kalau ini ya, saya yakin semua yang hadir di sini sudah paham tentang hal ini. Ya, best look itu juga kaitannya dengan ini bukan best look, harusnya best role, ini salah. Best role adalah peran kita. Sehari-hari kita harus selalu menampakkan senyum yang merekah, mendengar yang menjadi pendengar yang baik, dan kita selalu berusaha untuk menghargai orang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada tiga dimensi yang terkait dengan service excellence ini. Ada dimensi belief, brand, dan behavior. Belief itu adalah keyakinan kita akan pentingnya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Brand berarti lembaga harus menciptakan, menyusun dan baik. Nanti ini domainnya HRD atau di sekretariatan atau di bagian-bagian lain. Kalau di masing-masing unit berarti kepala sekolah beserta tim manajemennya. Behavior jadi harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam penampilan, dalam perkataan, dan dalam aktivitas-aktivitas mereka.
Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, saya ingin coba boleh ditulis di chat roomnya siapa yang bisa menjawab salah satu dari 5 pertanyaan ini. Kalau 5-5-nya bisa, saya kasih hadiah. Kalau salah satu atau salah 2 atau salah 3 boleh, silahkan. Kira-kira apa jawabannya? Pertanyaan yang pertama, siapa juara Piala Thomas? Piala Thomas masih ingat enggak? Piala Thomas berarti kejuaraan bulu tangkis putra. Siapa juara Olimpiade olahraga internasional? Kemarin baru ada Olimpiade di Tokyo. Siapa peraih medali emas tertinggi di 3 Olimpiade terakhir? Ada yang bisa? Silahkan dijawab. Atau ada yang masih ingat siapa lulusan terbaik di angkatan kuliah kita? Ada yang masih ingat ya? Halo? Wah, kok sepi nih? Ayo, siapa yang mau menjawab? Pak Yanto nih biasanya rajin menjawab. Ya. Oh, Amerika jadi juara terus ya. 2 Cina. Oh, Jepang, Denmark. Emang Jepang pernah jadi juara Olimpiade? Nah, biasanya RRC. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Wah, ini rajin menjawab. Justin Bieber, penjualan album terlaris. Tahu ya Justin Bieber ya. Nah, Bapak Ibu semuanya terima kasih jawabannya. Ada yang jawab lengkap ini. Pak Jumardin, Budi Hartono, 18 miliar dolar. Jadi dari tadi berarti googling, Pak. Iya betul. Karena saya googling dari tadi makanan di aja. Oh, namanya usaha Miss Intan. Juara Piala Thomas, Pak. Juara Piala Thomas itu negara berarti ya. Kalau All England itu perorangan. Kalau Thomas itu kan bergu putra. Uber itu bergu putri. Kalau Piala Sudirman bergu campuran. Michael Hartono juara Olimpiade. Oke, sip. Baik, terima kasih jawabannya. Dan apa yang didapatkan semuanya ternyata sulit ya jawabnya ya, sampai googling segala gitu. Ternyata jawab pertanyaan kayak sulit. Nah, sekarang pertanyaannya saya rubah nanti ya. Tapi sebelum saya rubah, saya ingin menyampaikan bahwa poin yang ingin saya sampaikan, kata pencapaian seseorang di masa lalu itu mudah sekali dilupakan. Dulu waktu kita sekolah sangat gampang menjawab pertanyaan ini. Kita masih ingat semuanya. Atau di masa kita mengalami, kita akan menjawab dengan mudah. Tapi by the time semua itu lupa. Kita kenapa kok tadi bingung, lupa sampai googling segala? Karena kita lupa. Kita tidak terlalu care dengan hal-hal seperti itu. Itu bukan apa ya, nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Coba kalau pertanyaannya saya rubah, saya ganti pertanyaannya seperti ini. Siapa teman sekelasmu yang paling baik sewaktu SMA? Tanpa berpikir panjang kita akan ingat, betul? Ibu-ibu, Bapak-ibu. Siapa orang yang paling sering memberimu nasihat ketika kita galau? Tanpa googling kita bisa menjawab dengan mudah, betul?
Siapa guru kelas SMA yang paling kamu ingat, atau SMP bahkan SD? Kita ingat banget, ingat sekali. Tanpa perlu googling, tanpa dengan susah payah mengingat, kita ingat, ada di benak kita. Siapa temanmu yang paling mengerti perasaanmu? Siapa yang paling menyayangimu? Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita nggak perlu berpikir panjang. Semuanya ada, jawabannya ada dekat kita, dan kita spontan bisa menjawabnya. Apa yang membedakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Yang membedakan adalah ternyata, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang Anda ingat bukanlah orang-orang terpintar, terhebat, terkaya, tetapi yang paling kita ingat adalah orang yang paling peduli kepada kita. Kita lupa siapa juara dunia, orang terkaya, juara sekolah, lulusan terbaik kita. Nah, enggak kita ingat, karena itu bukan orang yang harus ada kita ingat. Bukan orang-orang yang terpintar, terkaya, terhebat kita ingat, tapi yang kita ingat adalah orang yang paling peduli kepada kita. Maka insight-nya adalah bahwa Bapak Ibu semuanya, suatu hari nanti orang akan melupakan kecantikan kita, kepintaran kita, walaupun dulu pernah punya beasiswa, pernah dapat ini, dapat, orang semuanya akan lupa. Tapi yakinlah bahwa ada orang-orang yang akan ingat kepada kita, yang mengingat kepedulian kita kepada mereka, orang yang pernah kita bantu, orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita perhatikan dengan serius, orang yang pernah kita ubah hidupnya menjadi lebih baik, kita bantu memperbaiki hidupnya, itulah orang-orang yang akan ingat kepada kita. Orang yang pernah kita layani dengan baik, mereka akan mengingat kita. Ada sebuah quotes yang saya sangat suka di sini. To the world you may be one person, but to one person you may be the word. Oleh dunia kadang-kadang kita hanya diingat, hanya satu orang saja. Mungkin bahkan tidak banyak orang di dunia ini yang tahu kita. Tapi yakinlah bahwa ada satu orang, dua orang, orang-orang tersayang dalam hidup kita yang menjadikan kita adalah dunia bagi mereka. Kalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, kasih sayang kita, kepedulian kita. Dan bisa jadi kita adalah bagian hidup yang terpenting buat mereka. Salah satunya adalah murid-murid kita, peserta didik kita. Mereka adalah segalanya bagi kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup, mengutip apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Apa yang akan kamu gunakan, apa yang akan kamu pakai sisa hidupmu di dunia ini? Apakah kamu akan menjual minuman biasa atau kamu akan mengubah dunia? Kalau ingin mengubah dunia, maka inilah waktunya. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Miss Intan. Udah selesai. Terima kasih Pak Jumadi. Oke, jadi hari ini luar biasa sekali, sangat memberikan inspirasi untuk saya secara personal dan mungkin untuk rekan-rekan guru sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Jumadi. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi, baik itu pesan yang akan selalu diingat oleh kami semuanya yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin apakah ada pertanyaan untuk Pak Jumadi terkait dengan materi hari ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak secara langsung boleh lewat chat room. Kalau tidak lewat chat room boleh di chat saya juga. Kemarin sudah saya kasih nomornya. Silahkan. Pertanyaan Pak, kalau yang di sini apakah ada yang mau bertanya? Atau yang memberi tanggapan, silahkan. Silakan. Baik, sepertinya sudah. Oh, sudah ya. Ada ya? Cukup. Sudah cukup.
Ya, kalau sudah cukup, terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Jaga kesehatan, selalu jaga keluarganya, jaga tetangga kita. Sampai ketemu di waktu akan datang. Terima kasih. Terima Miss Intan dan bersama kasih. Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Langsung Terima kasih. Sampai kasih, ketemu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bersama keluarga. Terima kasih. Oke. Loh, itu pasti bimtek tuh backgroundnya. Kenapa Bu Deka? Isi absen silakan diisi. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore Miss Intan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Sehat selalu semua. Ya, tadi kan Aku tinggal 30. kedengeran. Sama